Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Gede Bagas Padita Dicakaler dengan NIM 19086 dari kelas C, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara pemilihan pakan pada anjing ataupun kucing, di mana tugas video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah elektif Manajemen dan Penyakit Hewan Kesayangan yang diampu oleh Dr. Hewan Lumade Sudimartini, MSc. Berikut pemaparan materi. Pendahuluan. Ketika kita memutuskan untuk memelihara anjing ataupun kucing, kita harus memahami dengan benar mengenai pakan dan nutrisi yang sesuai bagi tubuh mereka. Pakan merupakan segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan untuk dimakan, sedangkan nutrisi merupakan zat atau bahan apa yang terkandung di dalam pakan. Pakan dan nutrisi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh hewan untuk menghasilkan energi dan menjalankan semua sistem tubuh. Oleh karena itu, sebagai pencinta hewan kesayangan, jangan sampai salah memilih jenis pakan maupun nutrisi bagi hewan kesayangan kita. Pemilihan pakan anjing dan kucing tidak dapat disamakan, dikarenakan mereka memiliki kebutuhan yang berbeda akan pakan ataupun nutrisinya. Yang pertama, ada pemilihan pakan dan nutrisi pada anjing. Pakan seimbang mengandung campuran berupa protein, lemak, dan karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian vitamin untuk metabolisme tubuh, serta mineral sebagai pengatur suhu tubuh, transportasi, metabolisme, dan komponen penyusun tubuh. Kebutuhan anjing akan nutrisi. Anjing memerlukan nutrisi untuk sumber energi mereka. Sumber nutrisi anjing didapat dari daging, ikan, susu, sayuran, telur, dan biji-bijian. Jika lemak dan karbohidrat tidak mencukupi, maka proteinlah yang akan dipecah untuk menyediakan energi bagi mereka. Jenis pakan dibagi menjadi dua, yakni pakan segar dan pakan siap saji. Pakan segar merupakan pakan yang dipengaruhi oleh komposisi bahannya. Komposisi pembuatan pakan segar yaitu 40% daging, 30% tulang, 20% sayuran, dan 10% tambahan nutrisi seperti vitamin, protein, minyak ikan, ataupun telur. Selanjutnya itu pakan siap saji. Pakan siap saji dibagi menjadi 3 jenis, yakni canned foods, dry foods, dan semi-moist food. Canned foods atau makanan kaleng biasanya berasal dari hasil sampingan rumah potong seperti hati, paru, lambung, serta bagian karkas lainnya. Mengandung kadar air sekitar 72-85% dan diformulasikan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Selanjutnya adalah dry foods atau makanan kering. Dibuat dari biji-bijian, tepung daging, tepung tulang, serta tambahan mineral dan vitamin. Biasanya dijual dalam bentuk biskuit dan direkomendasikan untuk pemberian bersama dengan pakan dalam kaleng. Yang terakhir adalah semi-moist food atau pakan setengah basah, dikemas dalam plastik yang kedap udara, dibuat dari campuran bahan seperti daging hasil sampingan pengolahan daging, biji-bijian, sayur, dan gula, serta mengandung kadar air sekitar 15-30%. Cara memilih pakan anjing. Yang pertama, pilihlah pakan sesuai dengan umurnya, terdiri atas dog food puppies, dog food adult, dan dog food maintenance. Dog food puppies memerlukan pakan yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah yang banyak. Dog food adult untuk anjing remaja dan dewasa. Terah kecil dewasa butuh sekitar 4.000 kalori dan terah besar sekitar 7.000 kalori. Dog food maintenance untuk anjing dewasa sebagai perawatan. Biasanya mengandung protein dan lemak dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ciri dog food yang baik ialah tercantum tanggal kadaluarsa dan tanggal pembuatannya. Semakin baru pakan, semakin kecil resiko kerusakannya. Yang ketiga, perhatikan kualitas dog foodnya. Dog food yang baik tidak mengandung ulat ataupun jamur. Dan yang keempat, gunakan merek yang sama. Pergantian merek pakan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Bila perlu diganti, maka harus ada waktu transisi selama seminggu. Pemberian pakan pada anjing dipengaruhi oleh umur, aktivitas, serta berat badannya, yang dimana pakan diberikan setelah anjing berumur 3 minggu, dengan cara bubur bayi ditambahkan dengan dog food puppies atau pakan segar giring yang diberikan 3-5 kali sehari, serta pakan untuk anjing dewasa jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan akan kalorinya. Berikut cara pemilihan pakan pada kucing. Yang pertama, pilihlah pakan yang kaya akan daging. Yang kedua, hindarilah pemberian jagung, gandum, atau kedelai sebagai sumber karbohidrat. Yang ketiga, pilihlah pakan yang tidak mengandung pengawet buatan. Yang keempat, pilihlah pakan yang tidak mengandung bahan sampingan. Yang kelima, pilihlah yang sesuai dengan umur kucing. Yang keenam, pilihlah pakan yang masa kadaluarsanya masih jauh. Dan yang ketujuh, pilihlah pakan dengan kandungan protein yang cukup. Cara pemberian pakan pada kucing.
Makanan dan air selalu tersedia di piring atau tempat makan kucing, serta pemberian makanan dilakukan 2 atau sampai dengan 3 kali dalam sehari. Perbedaan makanan anjing dan kucing. Pada pakan anjing mengandung proteinnya lebih sedikit dibandingkan dengan pakan pada kucing. Pakan pada anjing lebih banyak mengandung bahan tanaman dan sereal dibandingkan dengan kucing yang sedikit mengandung bahan dari tanaman. Kemudian, pakan pada anjing mengandung beta-karoten di mana mereka mensintesis vitamin A mereka sendiri, sedangkan pada kucing banyak mengandung vitamin A. Sedangkan pada pakan anjing tidak mengandung taurin dan pada kucing mengandung taurin. Sekian yang dapat saya sampaikan, maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.